ya Hanan Nabi, ya Hanan Nabi, ya Hanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa antas samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syajaratul Ma'arif lil musannif Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam wa bi kitabihi Halul Rumus wa Mafathil Kunuz insyaallah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam Allah meluaskan rezeki kita semua, meluaskan juga rezeki untuk anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, istri-istri dan suami kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita pula dalam hidup ini, memberkahi kita dan membungkus dengan keberkahan itu di setiap langkah kita demi langkah kita. Ala qutwatin bikulil hal insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kita pada hari ini atau sesudah hari ini, akhir hidup kita, pada kematian kita, pada berjah kita dan akhirat kita sebagai golongan orang-orang yang mendapat ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannif rahimahullah, berkata Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, minggu kemarin kita bicara tentang yataqallaqu minal iradati, bagaimana menjahirkan, menampakkan kelakuan sifat daripada iradah Allah, iradat kehendak Allah Azza wa Jalla. Yang minggu kemarin ada dua bagian. Yang pertama iradah yang bersifat daruri, kehidupan, seperti kita lapar kita mencari makan, seperti kita berkehidupan memerlukan air, kita akhirnya mencari air itu. Sesungguhnya semua itu adalah kehendak Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah kehendak syar'i atau fil kasbi syar'i, yaitu usaha untuk bagaimana kita taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka setiap taat yang kita kerjakan tidak lain adalah iradatullah, itu adalah juga kehendak Allah. Maka janganlah kita mengaku sebagai kehendak kita pribadi, tapi ketaatan yang kita laksanakan seperti ibadah sholat, amal-amal ibadah lainnya semata-mata iradatullah, kehendak Allah. Itulah cara mengamalkan makna iradat, kata Syekh. Yang selanjutnya adalah yataqallaqu bihi minas samai atau minas samai. Minas samai, pasal ini adalah berkelakuan bagaimana Allah itu memiliki sifat as-sami atau yang disebut dengan sifat maha mendengar. Maha mendengar Allah seperti firman-Nya, wallahu huwas samiul alim. Dan Allah, dia itu huwas samiul alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa kana Allahu, dan adalah Allah sami'an basira, maha mendengar lagi maha melihat. As-sami disebut di dalam bahasa Arab itu mendengar. Ada lagi dalam bahasa Arab wujud yang lain bersifat alat indrawi, namanya uzun. Uzun itu telinga artinya. Manusia apabila tidak ada uzun, tidak ada telinga, dia tidak bisa mendengar. Tapi dia masih bisa mendengar suara batinnya. Jadi kalau telinga itu tidak ada lagi, masihkah dia bisa mendengar? Bisa mendengar pada suara batinnya saja. Tapi pada alam zahir dia tidak mendengar ketika telinganya rusak misalnya. Allah Subhanahu wa taala jangan dipahami punya telinga atau punya alat apapun untuk masuk, memiliki sifat dia adalah maha mendengar. Wa amma syamaratu ma'rifati sam'ihi, adapun hasil buah daripada makrifat maha mendengar Allah Subhanahu wa taala, maka faqaufuka, engkau seharusnya menjadi takut
engkau seharusnya au hayauka, engkau menjadi malu selalu kepada Allah apabila kamu berbuat sesuatu yang tidak baik, au mahabatika, atau engkau justru menjadi merasa maha dahsyatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika kita melihat misalnya bagaimana makhluk di hutan misalnya, atau hewan-hewan di sekeliling kita. Kucing waktu tidur mendengar gerakan tikus berjalan, luar biasa tikus melihat ya, merasakan ya, gerakan tikus cepat-cepat lahnya mengejar tikus itu. Atau di alam liar misalnya, bagaimana hewan-hewan menggunakan pendengarannya setajam itu, melebihi tajamnya manusia seringkali. Maka seharusnya kita kagum kepada yang maha menciptakan itu. Nah, kekaguman kita kepada Allah itu ibadah. Kagum kita kepada Allah itu ibadah. Tapi kalau kagum saja kepada binatang hewan itu, kependengarannya, kita tidak beribadah. Nah, itu bedanya ibadah dengan tidak ya. Jadi kagum itu kepada Allah itulah, itu menjadi ibadah. Makanya di dalam Islam itu ada misalnya melihat wanita cantik, mengaguminya katanya, pahala kalau aja ya gitu kan, itu tidak berpahala. Tapi mengagumi Allah yang memberikan kecantikan. Jadi kan makanya disuruh bila melihat terus tomat aja kan terlihat ya kan, habis itu tidak lagi kan cara syar'i ya. Maka terbayang itu adalah kehebatan Allah yang menciptakan itu. Jadi itulah perbedaan ibadah dengan tidak, di mana rasa kagum itu ditujukan kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ayyasma'a minka ma jajaraka anhu minal aqwali, seyogianya ayyasma'a, dia maha mendengar daripada apa yang engkau lakukan, ma jajaraka, apa saja yang kalian itu berbuat kerusakan, kesalahan, dia maha mendengar ya kan, maha mendengar apa yang kita bisikkan dalam hati, apa yang menjadi katar dan niat kita di dalam hati, mendengar segala kesalahan kita, maha mendengar atas apapun di semua hal tentang pendengaran. Anhu minal aqwal, seperti dari segala perkataan-perkataan engkau, au karahatu laka minha, atau sesuatu yang engkau benci daripada dirimu, atau engkau benci pada sesuatu. Wa bi anna tatajana bukulla qaulin la yajribu nafa'an wa la yadfa'u darran bil halali walal mal. Nah, sesungguhnya semua itu menjauhkan, hendaklah engkau menjauhkan dirimu dari setiap perkataan atau menjauhi dari segala hal yang bersifat tidak bermanfaat, wala nafa'an wala yadfa'u darran, dan menjauhkan dirimu dari segala sesuatu apa yang menjadi doron. Doron adalah memudaratkan fil halali walal mal, terhadap segala hal dan bukan pada segala keadaan. Paman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyaskut, maka barang siapa jar Nabi yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fal yakul, maka hendaklah dia berkata khairan, yang baik, aw liyaskut, atau dia berdiam saja atas segala hal. Karena apa? Karena di situ Allah Maha mendengar. Jadi ada orang berbuat gaduh tentang korupsi di Indonesia, Allah Maha mendengar. Gaduh problematika kehidupan ini apa saja yang memusingkan kita dengar, ingat langsung waktu itu Allah Maha mendengar. Jadi kadang tidak perlu kita dengar ya kan, kadang atau harusnya seringkali kita tidak perlu mendengar, karena Allah sajalah yang Maha mendengar. Nah, kadang orang terlalu banyak mendengar aja lah, umpat jiwa. Apalagi orang menggibah orang lain, dong rapan bim. Akhirnya kita ikut juga menggibah, mencela orang lain. Gara-gara apa? Mendengar. Subhanallah. Wa amatak taqalluqu bihi, maka pengamalannya adalah ada dua perkara, ahaduhuma daruri, yaitu pertama adalah yang bersifat daruri, yang penting dalam hidup ini,
Yang utama adalah wahwa simaul ittifaqi. Dia Allah mendengar, itu harus dipahami. Nah, yang tadi yang kita jelaskan itu ada artinya kita mendengar, kita sepakati bahwa kita mendengar itu kita mendengar itu sudah didengar oleh Allah. Jadi kita mendengar itu sudah didengar oleh Allah. Dan kita menyepakati apa yang kita dengar ini adalah limpahan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menyadari kita mendengar ini karena limpahan sifat Allah. Kenapa jadi bahasanya limpahan sifat Allah? Kenapa? Ada dikatakan manusia itu mendengar karena diberi Allah. Kalau kita katakan langsung manusia itu diberi oleh Allah pendengaran, betul juga sebenarnya. Tapi tidak menggambarkan tauhid di dalamnya. Hanya sekedar Allah memberi. Kalau itu terserah seorang ngajar. Iyalah. Nah, kan bisa salah paham. Tapi itu benar juga. Yang paling tepat, yang lebih selaras dengan ilmu tauhid, wa tasawuf dan ilmu tasawuf, kebersihan hati, langsung memuji Allah, bahwa kita mendengar karena limpahan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bahasa-bahasa orang yang lebih dekat dirinya kepada Allah, karena dia lebih mementingkan melihat sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan ini. Supaya pahamlah kita, pendengaran kita ini sebenarnya limpahan dari sifat Allah. Jadi kita ini tidak bisa mendengar tanpa limpahan sifat Allah. Makanya dalam hidup hari-hari kita dibuktikan. Ya lah. Kenapa? Membuktikan bisa telinga mbah no kada mendengar juga kita. Iyalah. Artinya dikatakan telinga kalau tidak ada alat, pakai telinga dah. Ya lah. Sekalinya orang tuli telinganya ada. Iyalah. Ada juga sepaparo ada juga. Dibuktikan Tuhan dalam hidup ini kan. Mendengar sih Din. Tapi pendengarannya bahasa Banjar tuh tatarang upih. Paham lah Bian? Tidak nyaring, bebaya kali kedengaran sih Din, bebaya mendengar apa aja Din, apa aja Din. Yalah. Ya kah? Nah, ada apa? Ada lagi mendengar tapi tidak paham. Mendengar tapi tidak paham. Subhanallah, macam-macam pendengarannya. Itu Allah ingin membuktikan, bukan yang kau lihat karena telingamu itu kamu bisa mendengar sebenarnya, tapi kamu mendengar itu karena limpahan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, jadi sebenarnya di dalam agama Islam itu ilmu ma'rifatullah itu lebih banyak kepada pembahasan batiniah, bukan johir. Batin agama, batin syariah itu adalah ilmu ma'rifat. Batin. Jadi ketika agama syariat mengajarkan apabila kamu bersyukur melihat nikmat Allah, maka ucapkanlah dalam agama alhamdulillah. Nah ternyata orang mengamalkan alhamdulillah itu kadang-kadang sekedar lirih aja, alhamdulillah. Tapi tidak ada kesadaran batiniah bahwa yang memberikan itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang malah terselewengkan manusia itu karena tidak ada batiniahnya. Batiniah di ilmu ma'rifatullah. Aku karena berangkat usaha aku jar becangkal aku jar. Iya, cangkal aku nijar binak, cangkal bernapas, maka aku dapat hidup jar. Alhamdulillah jar. Di situ kan yang timbul kehebatan dirinya. Si diri manusia tadi hebatnya, bukan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dikatakannya alhamdulillah. Nah inilah ilmu ma'rifatullah yang menyandang, membuat acara sandang bahwa supaya ucapan-ucapan kauliah kita menjadi benar-benar ma'rifatullah subhanahu. Wasani yang kedua, kasbi wahwa sima kuluma paroda alaika. Bagaimana engkau berusaha menggunakan pendengaranmu yang bermanfaat bagi kalian. Au nadabu ka ilaihi kasimai kitabi wa sunnati rasulih. Seperti engkau mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, mendengarkan pengajian agama,
Nah, wasunnati wa rasulihi, mendengarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal kutbi, khutbah keagamaan, wal masru'ati, dan selainnya yang disyariatkan di dalam agama. Jadi ada dua mengamalkan as-sami itu. Pertama, menyadari diri ketika mendengar, dan semua makhluk ini mendengar, bukan hanya kita, tapi semua makhluk ini yang kita dengar semata-mata limpahan sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita berusaha menggunakan pendengaran ini sebagai hambanya, menggunakan yang bermanfaat yang kita dengar. Nah, itulah mengapa tadi itu ke pengajian itu penting, untuk itu membilasi selama ini yang kita dengar hari-hari. Nah, apa yang macam-macam mula lah, nah dibilasi oleh pengajian. Nah, makanya Jaka Kawa meninggal tuh mbah sudah ke pengajian ini, nah bulik di rumah meninggal. Ya kelak. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hanan nabi, ya hanan nabi, ya hanan nabi, Muhammadin toha warfa rasaka wasbatu syabba habuna ana laha indama kana yaumul qiyamah ja'anan nasu anbiya syafa'ah kulluhum lam yastati'u ja'u ilan nabi Muhammad ana laha ya hanan nabi, ya hanan nabi, ya hanan nabi, Muhammadin toha warfa rasaka wasbatu syabba